wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul min Ilmin Usul. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang al-mukhassis al-muttasil. Sekarang kita masuk kepada jenis al-mukhassis yang mengkhususkan dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya adalah al-mukhassisul munfasilu. Al-mukhassis al-munfasil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-mukhassisul munfasilu ma yastaqillu binafsihi wa huwa thalathatu asya'a, al-hissu wal-aqlu wa syar'u. Kata beliau, al-mukhassis al-munfasil atau yang mengkhususkan yang terpisah, maksudnya adalah ma yastaqillu binafsihi. Al-mukhassis yang bisa berdiri sendiri, yang tidak bersambung, yang tidak mengharuskan dia bersambung ya dari yang dikhususkan. Jadi yang mengkhususkan dengan yang dikhususkan, al-mukhassis dengan al-mukhassis minhu, yang mengkhususkan dan yang dikhususkan darinya, kan gitu. Itu tidak mesti bersambung. Beda kemarin dengan al-mukhassis al-muttasil, yaitu bersambung. Contoh ya, dalam surah Al-Asr kemarin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia itu banyak yang merugi ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kemudian dikhususkan al-mukhassisnya mana? Itu illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Jadi dia nyambung dia. Nah, sekarang ini dia terpisah. Jadi yang mengkhususkannya ya, itu terpisah dari yang dikhususkan ya. Dan yang mengkhususkan itu kan khusus ya, ada yang umum. Contoh innal insana lafi khusr, itu umum ya Pak ya. Sesungguhnya manusia itu rugi, umum kan? Umum. Nah, kemudian dikhususkan. Nah, yang mengkhususkannya itu namanya mukhass. Jadi antara yang umum dengan yang mengkhususkan itu terpisah, itu maksudnya. Mukhassisnya atau yang mengkhususkannya itu yastaqillu binafsihi. Dia yastaqil, dia berdiri sendiri. Beda dengan al-mukhassis al-muttasil yang sebelumnya. Kemudian al-mukhassis al-munfasil ini wa huwa salasatu asya, dia ada 3 ya perkara. Jadi ada 3 perkara. Mukhassis al-munfasil al-munfasil ini ada 3 kan gitu. Yang pertama kata beliau adalah al-hissu. Yang pertama adalah al-hiss. Al-hiss itu artinya panca indera, yang bisa dilihat dengan mata, ya, yang bisa dengar dengan telinga dan seterusnya. Kemudian yang kedua wal aqlu. Yang kedua akal.
logis ya, logika. Yang ketiga adalah wasyar'u, syariat. Jadi tiga ini yang mengkhususkan sesuatu namun dia tidak dalam satu teks. Nanti akan dibawakan contohnya. Apa yang dimaksud dengan al-mukhasis al-munfasil itu? Seperti yang beliau jelaskan tadi Mas, apa Mas? Yani alladzi laisa fi kalamin wahid, itu maksudnya. Dia tidak dalam satu perkataan. Dia tidak dalam satu pernyataan. Jadi dia terpisah antara yang bentuknya umum dengan yang khusus, itu pisah. Apa yang memisahkan? Satu, panca indera. Ya. Contohnya seperti apa Pak Ustadz? Ya. Contohnya dalam firman Allah dalam surah ya Al-Ahqaf misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Ahqaf ayat 225 ya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya. Musibah itu, bencana itu menghancurkan segala sesuatu, kan umum itu. Ada kata-kata kullanya. Ya. Kulla syai'in ya bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Namun ya dalam konteks segala sesuatu dalam ayat itu kan umum ya kan. Namun itu ada yang mengkhususkannya, yaitu panca indera. Maksudnya apa? Yang dihancurkan oleh Allah itu hanya kaum itu saja. Kaum yang lain tidak. Nanti akan dibahas ya oleh beliau, ini salah satu contohnya ya. Kemudian contohnya lagi ya tentang apa? Tentang kisah Nabi Sulaiman. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu diberikan segala sesuatu, kan umum juga itu. Ya. Namun panca indera mengkhususkan yang umum itu, segala sesuatu itu ya itu umum, segalanya diberikan kepada Nabi Sulaiman kecuali apa? Ya sesuatu yang bukan miliknya kan gitu. Nah, dan ini juga termasuk mukhasis ya, yang mana dia terpisah dari sesuatu yang umum itu, terpisah dia. Bal huwa ma'rufun min kharijin. Dia itu dikenal dari selain ya dari luar gitu ya. Bukan dalam satu pernyataan. Yang pertama yang mengkhususkan itu seperti yang kita jelaskan tadi adalah al-awwalu, yang pertama adalah al-his ya, panca indera. Wasani, kemudian yang kedua adalah wal aqlu, akal. Wasalis, yang ketiga adalah asyar'u, syariat. Bimana, mananya adalah kata beliau annahu ya'ti lafzun 'amun. Jadi ada datang lafaz secara umum. Kemudian dalal hissu ala annahu laisa ala umumi. Kemudian panca indera menunjukkan maknanya itu tidak ya secara umum itu. Ya, ada yang mengkhususkannya yaitu panca indera. Fahada takhsisu, maka pengkhususan yang seperti ini kata beliau bil his, itu dengan panca indera. Itu yang pertama. Kalau dengan akal apa kata beliau? Wa fil aql ya'ti lafzun 'amun. Datang sebuah lafaz yang maknanya umum. Dalal aqlu ala annahu laisa ala umumi, kemudian telah ditunjukkan dalil secara akal bahwasanya dia itu tidak umum, ya ada yang mengkhususkannya. Fahada at-takhsisu bil aqli, maka takhsis seperti ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, takhsis dengan akal. Kemudian wa fi syar'i, dalam syariat ya'ti lafzun amun, ya datang lafaz secara umum ya, maknanya umum.
Kemudian dalla syar'u, namun ada dalil lain ya yang tidak satu satu kalimat atau satu redaksi dengan dalil umum itu, namun ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Annahu laisa ala umumih, bahwasanya dia tidak ya di atas keumumannya. Fahada takhsisu bisyara', dan ini adalah taksis atau pengkhususan dengan apa Pak? Jadi ada tiga ya, al-munfasil itu ya, atau at-takhsis atau al-mukhassis, al-munfasil bil hissi bil aqli bi syar'i, dengan panca indera, kemudian dengan akal, kemudian dengan apa Pak? Dengan syariat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau dalam syarahnya ini, soal, pertanyaan. Halil hissu muttasilun bid dalilil am? Apakah panca indera itu bersambung dengan dalil umum? Kenapa dikatakan gitu ya? Kenapa Syekh mengatakan di sini panca indera itu munfasil gitu ya? Tidak bersambung, kan dalilnya umum awalnya, pernyataannya umum ya. Kenapa dia tidak bersambung? Jawabannya adalah, kalau ditanyakan apakah panca indera itu bersambung dengan dalil umum, jawabannya adalah la, tidak. Bal munfasilun anhu, akan tetapi dia terpisah dari dalil umum. Paham ini Bang ya? Jadi panca indera ini terpisah dia dari dalil umum. Dalil umumnya nas misalkan Al-Quran ya, panca indera itu terpisah. Wa kadzalikal aqlu, demikian juga akal. Wa kadzalika syar'u, demikian juga syariat kalau ada dalil yang lain. Ai an-nususul ukhra, yaitu dalil yang lain. Idzan makna takhsisi bil his an ya'tiya lafzun amun yadullul hissu ala annahu laysa ala umumi, itu maksudnya. Jadi ya, makna dari taksis dengan panca indera atau mengkhususkan dengan panca indera itu, an ya'tiya lafzun amun, ada lafaz dari Al-Quran atau Sunnah itu yang bentuknya am, umum, namun yadulul his, ya, panca indera menunjukkan ala annahu laysa ala umumi, bahwasanya dia tidak di atas keumuman. Artinya ada ya, panca indera kita menyaksikan tidak umum dia, seperti itu Pak. Ada yang mengkhususkannya, yakni panca indera kita. Ntar diberikan contohnya Pak. Demikian juga taksis dengan akal, demikian juga taksis dengan syariat ya, ada dalil lain yang terpisah dengan dalil itu yang menjadi mukhassisnya atau yang mengkhususkannya. Kemudian kata beliau, misalut takhsisi bil his. Ini penting ini. Contohnya. Contoh taksis atau mengkhususkan dengan panca indera. Qauluhu ta'ala an rihi'at. Firman Allah terhadap angin, angin yang menghancurkan, yang merupakan bencana azab yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad. Apa kata Allah? Tudammiru, angin itu, rih itu, tudammiru menghancurkan, kulla syai'in, segala sesuatu, bi amri rabbiha, sesuai dengan perintah Rabbnya Allah. Kata beliau, fa innal hissa dalla ala anna lam tudammiris samaa wal ardh. Betul dia menghancurkan segala sesuatu, angin itu dengan izin Allah, dengan perintah Allah terhadap kaum 'Ad. Namun secara panca indera, angin itu tidak menghancurkan langit. Apakah hancur langit pas datang? Enggak, yang hancur itu hanya kaum 'Ad, apa yang di sekeliling, yang sekitar kaum 'Ad. Jadi panca indera itu mengkhususkan dalil tadi yang umum. Namun pertanyaannya, di mana kita tahu dalil itu umum? Nah, siapa yang bisa jawab Pak? Tudammiru kulla syai'in, di mana kita tahu ada bentuk umum itu dikatakan am? Ya, ada ya, adatul ya, ada kata-kata
alat-alat yang menunjukkan itu umum. Itu apa? Kul, kan sudah kita bahas kemarin. Siyagul am namanya. Ada siyagh umum yang ada dalam ayat itu. Yaitu apa? Kullun itu bentuk umum. Namun umum di sini dia dikhususkan dengan panca indera. Karena panca indera kita menyaksikan nggak semua yang hancur di kaum Ad, ya langit nggak hancur kata Syekh kan gitu. Jadi dia ya walaupun bentuknya umum di sekitar itu saja, tidak umum secara menyeluruh, ya kan? Itu kaum Ad aja yang hancur, kaum yang lain kan enggak gitu. Di situ ya bentuk taksisnya atau penkhususannya. Ya, Bang, jamnya mati ya? Masya Allah. Qauluhu ya, ucapan dari Syekh ya. Ini Syekh sendiri yang mensyarahnya ya. Misalu takhsisi bil hissi qauluhu ta'ala an rihi 'adin tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa innal hissa dalla 'ala annaha lam tudammiris samaa'a wal ardh. Indama taqra'u tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha dalam surah Al-Ahqaf ayat 25, kullu syai'in yaqtadi annaha dammaratis samawati wal arda wal bihara wal asjara wa kulla syai'in lakinnal hissa yamna'u min ta'mimi hadal umum, kan gitu. Jadi kata kullu syai'in dalam ayat ini, dalam surah Al-Ahqaf ini pada dasarnya menunjukkan bahwasanya angin itu menghancurkan langit dan bumi, segala sesuatu. Lautan wal bihar, dan lautan wal asjar, dan pepohonan, wa kullu syai', dan segala sesuatu. Lakinnal his, akan tetapi panca indera, yamna'u min ta'mimi hadal umum, dia menghalangi untuk mengumumkan apa? Masya Allah. Ya. Baik, akan tetapi panca indera ya menghalangi untuk apa? Ya untuk meyakini itu segala sesuatu termasuk langit, enggak. Namun umum di situ terbatas ya. Terbatas hanya kaum Ad saja yang terkena. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin lagi, fa inna lam tudammiris samaa wa la tudammiril arda. Angin itu tidaklah menghancurkan langit dan tidaklah menghancurkan bumi. Bal walam tudammiril masakin. Wal masakinu baqiyat, dan juga tidak menghancurkan tempat-tempat tinggal ya. Masakin ini jamak dari maskan. Maskan itu artinya sakan ya, tempat tinggal, tempat tinggalnya ada. Fal masakinu baqiyat. Di mana kita tahu? Nah, karena ada dalil mukhassis yang lain, ya kan? Nah, ini namanya taksis bisyar ini, karena dikhususkan oleh apa? Syariat, oleh dalil yang lain. Sebagaimana surah Al-Ahqaf itu sendiri mengatakan, fa asbahu la yura. Orang kaum Samud itu ketika datang angin besar itu ya, mereka menjadi enggak kelihatan lagi, ya kan? Hancur lebur, mati semuanya. Illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat mereka. Artinya apa ini? Illa ini ada tuh taksis ini. Ya, yang dikhususkan apa? Al-mukhassas minhu mana? Masakinuhum. Ya, tempat-tempat mereka tinggal itu masih tersisa. Nah, inilah yang disebut nanti dengan istilah amun makhsus. Ada juga ulama yang memberikan istilah
amun urida bil khusus. Ada dua ya. Ada amun makhsus, ada yang umum namun dikhususkan. Kemudian juga apa? Amun dia umum, urida bil khusus. Namun yang dimaksud adalah khusus. Kemudian kata beliau, waqad halaku, mereka itu udah binasa. Kaum Samud itu terkena angin dari Allah itu ya. Wa kanatir rihu tahmilu al-wahida minhum ila fauq ya, thumma tarudduhu ila al-ard. Subhanallah ya. Luar biasa itu ya. Jadi angin yang Allah utus itu membawa setiap satu dari kaum Ad itu ya ke atas ila fauq. Thumma taruddu, kemudian dilemparkan ke bumi. Wih, luar biasa anginnya besar kali ya. Dibawa ke atas, ya diterbangkan ke atas, habis itu dilepasnya. Jatuhlah, mati. Semuanya nggak ada yang tersisa karena Allah mengatakan fa asbahu la yura. Menjadi dia tidak kelihatan, tidak terlihat lagi, mati semuanya. Illa masakinhum, kecuali tempat tinggal mereka yang ada lagi. Luar biasa ya. Fa asbahu ka'ajaz nakhl khawiyah lakinnal masakina lam tudammar. Ya. Jadi seperti pokok kurma yang sudah mati itu. Ya, yang sudah mengering. Ya, pohon kurma yang sudah mati, yang sudah roboh, mati, seperti itulah keadaan, berlimpangan, mereka tidak ada yang hidup lagi, mati semuanya. Ini luar biasanya azab Allah terhadap kaum Ad itu. Namun itu kan umum awalnya kan, namun dikhususkan dengan panca indera ya, bahwasanya yang dihancurkan itu kaum Ad saja, sementara langit tidak hancur, kemudian tempat tinggal mereka sendiri tidak hancur. Sehingga dalil yang umum tadi dikhususkan dengan apa bang? Dengan bil hiss, itu artinya dengan apa? Panca indera. Itulah yang disebut dengan al-mukhassis, apa dia bang? Al-munfasil. Jadi al-mukhassis, al-munfasil ada 3 tadi, kita ulang lagi. Yang pertama bil hissi, yang kedua bang dengan apa? Bil aqli, yang ketiga dengan bisyar. Iya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, iya. Soal kata beliau, idzan hadhil ayatu khussat bimada. Jadi ayat ini ya dikhususkan dengan apa? Jawab ya, jawabannya kata beliau khussat bil hissi, dikhususkan dengan panca indera. Li'annaha, karena angin itu yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Ad itu lam tudammiris samaa walal arda, tidak menghancurkan langit juga tidak menghancurkan bumi, cuman kaum Ad aja yang hancur. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua. Wa mithalu takhsisi bil aqli qauluhu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa mithalu takhsis, dan contoh pengkhususan bil aqli dengan akal, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Surah Az-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Jadi dalam ayat ini umum enggak bang? Umum dia. Di mana kita tahu umum bang? Ada kata apa? Kullah. Ya. Ya, ada kata kul ya, kulli dia mudhafun ilaih. Ya. Jadi ini umum. Allah itu pencipta segala sesuatu umum. Ya,
Fa innal akla, akan tetapi akal, kata Syekh Utsaimin, dalla, telah menunjukkan ala, bahwasanya anna zatahu, bahwasanya zat Allah taala ghairu makhluk, tidak diciptakan oleh Allah. Jadi yang umum ini makhluk, sedangkan Allah sendiri ya tidak diciptakan Allah, karena Allah pencipta. Nah, paham Pak? Jadi secara akal ayat ini dikhususkan, ya. Inilah yang disebut dengan taksis bil aql, mengkhususkan dengan akal, untuk menjawab orang-orang liberal ini. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Kata naudzubillah. Allah itu pencipta Pak, ya, bukan diciptakan. Jadi pertanyaan Bapak salah, kan gitu. Nggak boleh Bapak menanyakan itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan Allah, katanya. Jadi Allah siapa yang menciptakan? Naudzubillah. Pertanyaannya salah. Ya, kufur. Katanya Allah itu pencipta, bukan diciptakan. Allah yang mencipta. Ya. Jadi ada pertanyaan itu yang nggak mesti dijawab. Ada pertanyaan itu yang mesti ya tidak ditanyakan. Ya, contohnya ini ya. Ya. Ada pertanyaan itu yang tidak mesti ditanya, pertanyaan yang salah gitu Pak. Contohnya apa Pak? Kira-kira. Contohnya yang saya bawakan tadi, pertanyaan orang-orang ateis. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan bodoh, stupid question, ya, yang memang tidak, pertanyaannya salah gitu, ya, nggak makul pertanyaan itu, nggak masuk akal. Nah, contoh yang lain Pak, mungkin Bapak bisa memberikan. Kalau Bapak sering dengar kajian Dr. Zakir Naik, bisa itu ya, beliau banyak menjawab tentang hal yang seperti itu. Ya, contoh yang lain Pak, ada pertanyaan yang mesti nggak harus dijawab, yang mesti diabaikan, yang harus tidak dijawab itu. Contohnya tadi yang saya sampaikan ya, ada pertanyaan orang ateis, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Itu pertanyaan bodoh itu. Ya. Apa Pak? Kalau Bapak belum connect ya, saya kasih juga contoh yang berikutnya. Apakah laki-laki itu melahirkan? Ini pertanyaan bodoh juga. Laki-laki itu tidak melahirkan Pak, ya kan? Tapi kalau Bapak bilang, ya kan, apakah ibu melahirkan, masuk itu. Asa apakah Bapak melahirkan? Nah, ini ya, sama dengan itu tuh. Ya, jadi orang yang menanyakan siapa yang menciptakan Allah, sama dengan orang yang menciptakan, ya kan, apakah Bapak mau melahirkan, sama dengan itu. Pertanyaan yang bodoh, pertanyaan yang tidak mesti harus ditanyakan. Ya, contoh yang lain Bang? Ya. Iya. Nah, kalau itu memang apa nama itu yang apa, yang tidak ada gunanya juga ya. Iya. Iya. Pertanyaan yang tidak berguna itu. Betul, masuk juga ya. Nah, iya. 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 Iya, toyib ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi kata beliau, wal aqlu yadullu ala anna Allah ghairu makhluqin. Akal itu menunjukkan Allah itu bukan makhluk. Allah itu khalik, Allah itu pencipta, bukan Allah yang diciptakan. Li'annahu law kana al-khaliqu makhluqan, ya, la lazimar daur. Karena kalau seandainya khalik itu, Allah itu pencipta, itu disamakan dengan makhluk, maka tidak akan habis-habisnya, berputar-putar terus dia, daur ya, yadur dia, ya kan? Tidak akan ada ujungnya, selalu akan berputar-putar.
Al-khaliqu makhluqun. Khaliq akan dikatakannya makhluk, pencipta akan dikatakannya yang diciptakan. Wal khaliqul khaliq, makhluk yang menciptakan yang pencipta itu nanti makhluk. Naudzubillah, putar dia. Wa khaliqu khaliqil khaliqi makhluqun, yang menciptakan khaliq, ya kan, adalah khaliq adalah makhluk. Ila ma la nihayata, sampai kepada sesuatu yang tidak ada habisnya, nggak ada nihayahnya, nggak ada ujungnya. Nah, itu. Paham apa ya? Ya, ini contohnya ya, bahwasanya ayat ini umum ya, namun dikhususkan dengan akal. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu, betul, kecuali dirinya sendiri. Karena dirinya Allah itu adalah wal awal. Dia yang pertama sekali, yang tidak ada sebelumnya apapun. Wal akhir, ya kan, yang tidak ada setelahnya apapun. Ya, maka nggak bisa kita pertanyakan siapa yang cipta. Na'udzubillah, itu kufur ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita kepada pernyataan beliau, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ini dalam surah Al-Ra'd ya, Ar-Ra'du ayat 16. Kata beliau, nahnu na'lamu annahu azza wa jalla lam yakhluq nafsahu, bal huwa khaliqu wa ma siwahu, bal huwa khaliqun wa ma siwahu makhluqun. Fal aqlu dalla ala anna Allah ghairu makhluqin fala yadkhulu fil umumi. Lakin law qala qailun uthbut li anna Allah yadkhulu fi kalimati syai'in hatta naqula inna lafza salihun lidukhulihi. Jawab, kata beliau, naqulu istami ila qaulillahi ta'ala qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa sammallahu nafsahu syai'an akhadhahu min hadhil ayah wa la syakka anna allaha syai'un li'annahu azza wa jalla mawjudun. Ya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ini berfirman, Allah pencipta segala sesuatu. Nahnu na'lam, kita mengetahui, annahu azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal lam yakhluq nafsahu, Allah tidaklah menciptakan dirinya ya. Bal huwa khaliqun, akan tetapi Allah itu adalah pencipta. Allah bukan makhluk, Allah pencipta. Wa masiwahu, dan segala yang selain Allah Subhanahu wa taala makhlukun, itulah yang makhluk. Fal aqlu, maka akal itu dalla, menunjukkan ala anna Allah, bahwasanya Allah ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Fala, maka tidaklah yadkhulu fil umum, maka kata Allah, diri Allah atau zat Allah itu tidak masuk dalam konteks umum dari ayat ini. Walaupun ayat ini pakai kulli syai'in. Lakin law qala qail, akan tetapi kalau seandainya ada yang bertanya, usbut li anna Allah yadkhulu fi kalimati syai'in, tetapkanlah bagiku ya, bahwasanya Allah itu, kata-kata Allah itu masuk pada kata sesuatu ya, hatta naqula, sampai kita mengatakan, hingga kita mengucapkan, innal lafza salihun lidukhulihi, Allah itu bisa masuk kepada kata syai' ya. Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam kata syai' itu, Pak. Namun akal menunjukkan Allah tidak menciptakan dirinya, ya kan? Karena Allah itu yang menciptakan. Gitu. Jawabannya, ya kan? Jawabnya naqul, kami katakan, kata Syekh ya, istami' ila qaulillahi ta'ala. Dengarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19 ini, qul, katakan wa Muhammad, ayyu syai'in akbaru syahadatan, ya. Apa sesuatu yang paling besar persaksiannya itu? Ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah, maka jawablah Allah. Jadi Allah itu masuk kepada ayyu syai' itu.
sesuatu ya. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam tafsirnya, qala Al-Bukhari rahimahullah, dalam sahihnya ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, wasammallahu, Allah menamai nafsahu, dirinya, syai'an, dengan sesuatu. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini kata Imam Al-Bukhari, sammallahu, Allah telah menamai nafsahu, dirinya, syai'an, sesuatu. Akhadhahu min hadhil ayat, beliau ambil dari ayat ini, ya kan? Pernyataan beliau ini diambil dari ayat ini, pemahaman Imam Al-Bukhari ini. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin, annallaha syai'un, Allah itu sesuatu. Betul. Kan umum itu, masuk Allah juga, ya kan? Namun akal mengkhususkannya. Paham ya, Bang ya? Kenapa? Karena dalam konsepnya Allah itu pencipta, bukan yang dicipta. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annallaha, bahwasanya Allah itu syai'un, sesuatu, li'annahu azza wa jalla mawjudun, karena Allah itu ada. Ya. Ada itu berarti sesuatu. Namun Allah itu sesuatu yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un, kan gitu. Allah itu memang syai'un, tapi tidak ada yang syai'un yang sama dengan Allah. Allah itu sesuatu betul, namun enggak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Paham Bang ya? Allah itu apa? Sesuatu betul, namun Allah tidak menciptakan dirinya. Itu mustahil secara akal. Mustahil secara apa, Bang? Secara akal. Kenapa? Allah pencipta, bukan yang dicipta. Dan itu kufur kalau ada orang yang mengatakan ya kan, Allah menciptakan dirinya, sehingga dia akan mengatakan dirinya Allah itu makhluk. Auzubillah. Mengatakan Quran makhluk saja kufur, apalagi mengatakan diri Allah makhluk. Na'udzubillahi min dzalik, itu kufur. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Soal lagi ya, soalun. Idzan naqulu hadhil ayat, jadi kita katakan pada ayat ini, Allahu khaliqu kulli syai'in, malladzi akhrajal khaliqa minha. Apa yang mengeluarkan, ya kan, kata pencipta itu dari Allah. Bukankah Allah juga masuk segala sesuatu dalam ayat ini? Apa yang mengkhususkannya, kan gitu? Apa yang mengeluarkannya? Jawabannya adalah naqulu bil aql, gitu. Itu dengan akal. Ini akal yang benar nih, Bang ya, akal yang benar. Akal itu boleh. Makanya ini bantahan terhadap Ahlul Bid'ah yang mengatakan Ahlussunnah itu ya tidak menggunakan akal. Bodoh lah ya. Nggak mungkin. Namun Ahlussunnah itu akal itu sebagai dalil penunjang, dalil Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Kata beliau jawab, kata Syekh Utsaimin, jawabannya adalah naqul dengan akal. Li'annal aqla, karena akal ini yaqta'u qat'an, telah memutuskannya dengan pasti, ya kan, bahwasanya Allah itu bukan makhluk ya. La syakka fihi bi annal khaliqa ghairul makhluk ya. Tidak diragukan lagi dengan akal ini di dalamnya bahwasanya khaliq itu, pencipta itu, bukan yang dicipta. Hatta fil makhluqat ya. Sampai, ya kan, dalam makhluk-makhluk yang ada ini Allah itu bukanlah yang diciptakan. Allah khaliq, pencipta. Fasani'u ghairul masnu, yang menjadikan bukan yang dijadikan. Wa illa lakanatil ya musajjalat allati indana wa mukabbirus saut hiya nafsus sani'. Al-musajjilat itu perekam. Kalau seandainya disamakan antara makhluk khaliq dengan makhluk, pencipta dengan yang diciptakan, maka akan jadilah alat untuk merekam, itu namanya al-musajjilat ya, yang ada di sisi kita sekarang, kata beliau, atau pengeras suara ini. Kalau seandainya kita tidak membedakan mana yang membuatnya dan mana hasilnya ya, mana yang memproduksinya dan mana hasil produknya, tidak kita bedakan, maka kita akan mengatakan pengeras suara ini menciptakan dirinya gitu kan. Iya, nafsu soalnya, ya kan? Demikian juga Allah pencipta alam semesta ini akan
Beda kalau suasananya sama saja, samalah ya. Mikrofon ini yang menciptakan dirinya, karena tidak dibedakan antara produk mikrofon dengan orang yang membuat mikrofon. Seperti itu logikanya. Paham Bang ya? Paham Bang? Ya, Masya Allah. Ya. Baik ya, karena sudah jam 6 Bang ya. Jadi intinya al-mukhassis al-munfasil yang pertama itu adalah dengan panca indera. Dia terpisah, memang dia tidak masuk dalam teks ayat umum itu, namun dia mukhassis yang mengkhususkan lihat dari kacamata panca indera. Seperti apa deh Bang? Contoh al-mukhassis bil his tadi Bang, contoh ayat Al-Quran menceritakan angin yang Allah utus menghancurkan kaum Ad. Panca indera melihat yang hancur itu hanya kaum Ad saja, sementara langit, bumi, gunungnya tidak hancur. Artinya dilihat dengan panca indera ada yang mengusukkan. Kemudian yang kedua, ini kesimpulannya dengan akal. Maksudnya apa Mas? Ya, al-mukhassis bil aql itu maksudnya apa Mas? Ya, ya, saya kembang. Nas umum ya itu dikhususkan dengan akal. Secara akal dia itu dikhususkan. Contoh firman Allah, Allah khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu, kan umum itu. Namun Allah tidak menciptakan dirinya, dikhususkan dengan akal, karena akal menunjukkan Allah tidak menciptakan diri Allah, karena diri Allah itu bukan makhluk. Paham ya emangnya? Itu kesimpulannya. Wallahu taala alam bisawab. Baik ya, karena sudah jam 6 mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.